Kembali lagi dengan saya Natasha. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai algoritma merge sort dengan menggunakan flowchart. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya, dan di sini juga sudah ada gambar yang akan saya gunakan sebagai contoh angkanya. Nah, jadi sebelumnya merge sort itu merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah, kemudian menyelesaikan setiap bagian, dan menggabungkannya kembali. Sebelumnya ada beberapa aspek program penggabungan ini. Yang pertama, langkah 1, jika hanya satu elemen dalam daftar itu sudah diurutkan, maka proses kembali atau selesai. Lalu langkah 2, bagilah daftar secara rekursif menjadi 2 bagian hingga tidak dapat dibagi lagi. Lalu yang langkah ketiga, menggabungkan daftar yang lebih kecil ke dalam daftar baru dalam urutan terurut. Nah, selanjutnya saya akan mulai menerangkan alur dari merge sort ini menggunakan flowchart, dan di sebelah kanan ini sudah ada contoh gambar datanya. Angka-angka tersebut akan saya gunakan sebagai contoh. Oke, yang pertama itu ada start, simbolnya bentuknya lingkaran, lalu turun ke bawah ada N sama dengan masukkan array, misalnya 8 item. Nah, jadi di contoh ini ada angka 0, 2, 10, 5, min 6, 7, 20, dan 2. Nah, selanjutnya ada decision. Jika elemen dalam daftar sudah diurutkan, maka N kurang dari 1. Jika benar, maka datanya selesai. Jika salah, maka atau maksudnya belum selesai ya. Jadi turun ke bawah. Lalu selanjutnya array dibagi menjadi 2 sub, lalu sub kiri diberi nama left length dan sub kanan diberi nama right length. Indeks sama dengan 0. Jadi ini data 8 item tadi dibagi menjadi 2 karena datanya pas genap, jadi sebelah kiri ada 4, sebelah kanan juga ada 4. Yang sebelah kiri ada 0, 2, 10, 5, yang kanan ada 6, 7, 20, dan 2. Selanjutnya ada perulangan. Nah, di sini perulangan indeks kurang dari nilai tengahnya. Nah, jadi pertamanya kita masuk dulu yang sebelah kiri, yang sisi sebelah kiri, yang di left. Nah, jadi di sini di left ada 0, 2, 10, dan 5. Nah, di sini seperti tadi ya sebelumnya, data-datanya sudah dibagi-bagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke left length. Nah, di sini ada 0, 2, 10, 5. Nah, karena datanya sudah berdiri sendiri-sendiri, jadi di sini akan dilakukan perulangan, diurutkan sampai datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi di sini ada 0, 2, 10, 5. Karena 0 dan 2 sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar, dan 10 dan 5 belum urut, maka kita harus mengurutkannya, yaitu mendahulukan 5 baru yang 10. Jadi di sini ada 0, 2, 5, dan 10. Nah, proses ini dilakukan karena namanya perulangan sampai data-data itu benar-benar urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika yang sisi kiri sudah, maka kita lanjut ke sisi yang kanan. Right index sama dengan 0, index sama dengan middle. Nah, di sini karena data yang kanan juga tadi sudah dipecah sampai tidak bisa dibagi lagi. Di sini ada min 6, 7, 20, dan 2. Nah, karena min 6 dan 7 sudah urut dari yang terkecil yang terbesar, dan 20 dan 2 belum urut, maka kita harus mengurutkannya dulu, yaitu dibalik dengan cara mengurutkan 2 dahulu baru yang 20. Jadi di sini ada min 6, 7, 2, dan 20.
Proses ini terus dilakukan sampai datanya benar-benar urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, karena min 6, 7, 2, dan 20 ini tadi belum urut dari yang terkecil dan yang terbesar, maka kita harus mengurutkannya dengan cara menggabungkannya kembali seperti ini. Contohnya ada min 6, 2, 7, dan 20. Nah, ini data sudah urut. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menggabungkan left length. Karena yang sisi kiri tadi sudah urut, maka kita harus menggabungkannya kembali menjadi satu array sebelah kiri, yaitu ada 0, 2, 5, 10. Selanjutnya menggabungkan right length. Nah, karena kita tadi sudah mengurutkan angka-angka ini yang sebelah kanan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka urutannya adalah min 6, 2, 7, dan 20. Nah, ini menjadi satu array yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya, yang terakhir adalah menggabungkan left length dan right length. Nah, karena yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan sudah diurutkan datanya, selanjutnya adalah menggabungkannya menjadi satu kesatuan. Nah, karena data di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu berbeda, maka kita menggabungkannya harus sesuai berurutan lagi datanya. Nah, jadi karena di sini yang paling kecil adalah min 6, jadi kita memasukkan min 6 dulu sebagai data yang pertama. Tidak penting data tersebut ada di sebelah kiri atau sebelah kanan, yang penting adalah kita mengambil datanya yang paling kecil ke yang paling besar. Karena min 6 ada di kanan, maka kita mendahulukan min 6-nya dulu. Nah, setelah min 6 ada data 0 dari kiri, masukkan. Karena data 2, angka 2 ada berjumlah 2, maka terserah mau dimasukkan yang kanan 2 atau yang kiri dulu. Jadi ada min 6, 0, 2, 2. Lalu selanjutnya ada data angka 5, sebelah kiri kita masukkan, 7 di sebelah kanan kita masukkan, 10 dari kiri kita masukkan, dan 20 dari kanan kita masukkan. Nah, akhirnya dari yang awalnya tidak urut tadi, data awalnya kan ada 0, 2, 10, 5, min 6, 7, 20, dan 2. Nah, setelah melalui proses tersebut, data-data tersebut sudah urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi hasil akhirnya adalah ada min 6, 0, 2, 2, 5, 7, 10, dan 20. Nah, sekian penjelasan alur algoritma merge sort dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata, dan terima kasih.